Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Mustari. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Di sini, saya akan membahas tugas Sistem Informasi Manajemen yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Irman Memulati, SE AK MSA. Di sini saya akan membahas 3 topik sekaligus, yaitu topik pertama tentang organisasi dan sistem informasi, yang kedua pengaruh sistem informasi pada organisasi dan bisnis, dan yang ketiga penggunaan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Nah, teman-teman, di sini saya akan langsung masuk ke materi yang pertama. Nah, materi pertama yaitu tentang pengertian organisasi dan sistem informasi. Jadi, sistem informasi atau SI adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Yang kedua yaitu tipe-tipe dalam sistem informasi. Yang pertama, sistem pengelolaan transaksi, yaitu mencatat kegiatan rutin harian pada usaha yang dilakukan sistem kerja berbasis pengetahuan. Sistem yang dapat membantu membuat, menciptakan, dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam organisasi. Yang kedua yaitu sistem otomatis kantor, sistem yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas data pekerja sistem informasi manajemen. Sistem yang merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan melalui ringkasan pelaporan data rutin. Nah, selanjutnya yaitu sistem informasi secara umum, mempunyai beberapa peranan di dalam sebuah informasi. Yang pertama, meminimalkan risiko. Setiap bisnis memiliki risiko tentunya berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Pada umumnya, risiko berasal dari ketidakpastian dalam berbagai hal. Yang kedua, mengurangi kerugian. Biasanya ada 4 cara yang ditawarkan teknologi informasi untuk mengurangi biaya-biaya kegiatan operasional, yaitu eliminasi proses. Implementasi berbagai komponen teknologi informasi akan mampu menghilangkan atau mengeliminasi proses-proses yang dirasa tidak perlu. Yang ketiga, memberi nilai peranan selanjutnya dari teknologi informasi adalah untuk menciptakan value berbagai pelanggan perusahaan. Tujuan akhir dari penciptaan value tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan, tetapi lebih jauh lagi untuk menciptakan loyalitas sehingga pelanggan tersebut bersedia selalu menjadi konsumennya. Dan yang keempat yaitu membuat arena bersaing. Perkembangan teknologi informasi terakhir yang ditandai dengan pesatnya teknologi internet telah mampu menciptakan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan, yaitu di dunia maya. Berikutnya yaitu ada penggunaan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Usaha untuk menganalisis pesaing sangat penting untuk perencanaan masa depan bisnis. Ini merupakan salah satu cara terbaik untuk mengidentifikasi ancaman terhadap bisnis dan mencari cara untuk mengatasi ancaman tersebut. Salah satu cara untuk menganalisis pesaing bisnis adalah dengan menggunakan model 5 Force Porter yang dibagi menjadi 5 kekuatan yang berbeda. Berikut ada tujuan pembelajaran, mengidentifikasi dan menggambarkan fitur penting dari organisasi yang perlu diketahui oleh manajer agar dapat membangun dan menggunakan sistem informasi dengan baik. Bagaimana model layak kompetitif Porter membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi kompetitif dengan menggunakan sistem informasi.
Bagaimana model rantai nilai dan model nilai web membantu organisasi bisnis dalam mengidentifikasi kesempatan dalam menerapkan aplikasi strategis sistem informasi. Berikut adalah organisasi dan sistem informasi. Teknologi informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan dipengaruhi oleh organisasi. Yang pertama yaitu struktur. Struktur yaitu sebagai suatu garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkungan perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur sendiri dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan sebelumnya menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Bagi HRD sendiri, dengan adanya struktur organisasi, kita dapat mengetahui peran dan tanggung jawab karyawan. Yang kedua yaitu proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis. Aktivitas tersebut akan memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga mampu memenuhi tujuan bisnis. Ketentuan tersebut dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi bisa saja memaksimalkan sebuah proses yang terjadi pada saat itu. Yang ketiga yaitu politik. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik, pemerintah, dan negara. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik pemerintahan. Dan yang keempat yaitu budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur rumit, di antaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Kelima yaitu lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan kompeten abiotek lainnya. Dan yang keenam yaitu keputusan manajemen. Pengambilan keputusan adalah proses identifikasi masalah dan kesempatan kemudian memecahkannya. Selanjutnya yaitu perusahaan dan lingkungannya. Bentuk fisik perusahaan adalah sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungan, mengubahnya menjadi produk atau jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah ke lingkungan pada figur. Terlihat aliran pada perusahaan. Sumber daya fisik berada di bawah dan sumber daya konseptual di atas. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif. Manajer perusahaan menggunakan sumber daya konseptual dan fisik untuk mencapai tujuan strategis perusahaan dan unggul di atas para pesaingnya. Dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan tingkat lebih baik di pasaran. Profesor Harvard Michel E. Porter menyatakan perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan pertama, produk dan jasa dengan harga murah, yang kedua, produk dan jasa yang berkualitas, dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan segmen pasar tertentu. Oke teman-teman, tadi adalah presentasi saya tentang 3 topik sekaligus. Terima kasih kepada Bapak Irman karena telah memberikan tugas ini kepada saya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.